semua, perkenalkan saya Surya Fatmawati, mahasiswi jurusan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Di sini saya akan memaparkan mengenai dampak-dampak pengambilan keputusan PT Tokopedia pada masa pandemi COVID-19. Dampak pengambilan keputusan PT Tokopedia di masa pandemi COVID-19. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lain. Platform e-commerce Tokopedia membukukan peningkatan signifikan mitra perdagangan usaha mikro kecil dan menengah saat masa-masa pandemi virus corona. Hal ini disebabkan lantaran adanya pembatasan-pembatasan membuat pelaku UMKM beralih melakukan penjualan secara daring. Pengambilan keputusan oleh Tokopedia pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pemilihan brand ambassador Tokopedia. Yang kedua, menyelenggarakan sistem WFH pada saat awal pandemi. Yang ketiga, Tokopedia tidak melakukan PHK dan pemotongan gaji karyawan. Yang keempat, Tokopedia meniadakan program belanja Ramadan ekstra akibat wabah virus corona. Yang kelima, pembatasan wilayah pengiriman dan skenario pengiriman paket. Pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengambilan keputusan dalam pemilihan brand ambassador pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, Tokopedia memilih BTS sebagai brand ambassador mereka. Pada tanggal 7 Oktober 2019, Tokopedia mengumumkan grup musik asal Korea Selatan, BTS, menjadi brand ambassador baru untuk Tokopedia. BTS adalah grup mega bintang global asal Korea Selatan yang dinaungi oleh Big Hit Entertainment. Pertumbuhan serta pencapaian luar biasa yang diraih oleh BTS berhasil memecahkan rekor dalam beberapa tahun terakhir, sehingga BTS ditetapkan sebagai persona brand Tokopedia. Pada Januari 2021, Tokopedia kembali menunjuk BTS sebagai brand ambassador Tokopedia. Kolaborasi Tokopedia dengan BTS yang dimulai sejak 2019 disambut antusiasme luar biasa dari masyarakat. Yang kedua yaitu Blackpink, selain kembali ditunjuk BTS. Pada Januari 2021, Tokopedia juga mengumumkan penunjukan mega bintang global asal Korea Selatan, Blackpink, sebagai brand ambassador Tokopedia lainnya. Blackpink adalah girl group Korea Selatan di bawah naungan YG Entertainment yang telah mencatat banyak prestasi di industri musik. Dampak pemilihan brand ambassador yang pertama, momentum memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah global. Yang kedua, mampu menarik investor global ke Indonesia. Yang ketiga, memupuk citra baik perusahaan di mata global. Yang keempat, data SimilarWeb menunjukkan jumlah kunjungan ke platform Tokopedia mencapai 133,41 juta per Januari 2021. Angkanya meningkat 7,64% dibanding bulan sebelumnya 124 juta. Peningkatan jumlah kunjungan ke platform Tokopedia pada bulan lalu berbarengan dengan pengumuman brand ambassador yakni BTS dan Blackpink, dilansir dari katadata.co.id. Pengambilan keputusan yang kedua yaitu menyelenggarakan sistem WFH pada saat awal pandemi. Pada saat awal pandemi, banyak perusahaan yang menerapkan sistem WFH lantaran untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dampak negatif dari WFH.
banyaknya tantangan yang harus dihadapi pekerja saat WFH, seperti tidak fokus bekerja karena ada anak yang minta diajak bermain. Yang kedua, minimnya fasilitas kerja di rumah, seperti meja dan koneksi internet yang buruk. Yang ketiga, berpengaruh buruk buat mental pekerja. Hal tersebut disebabkan keburnya batasan antara kerja dan kehidupan pribadi para pekerja. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Yang pertama, karyawan tidak perlu ke kantor dan mengeluarkan uang untuk ongkos ke kantor. Yang kedua, Tokopedia meluncurkan ekosistem mental well-being yang berfokus untuk meningkatkan motivasi serta menjaga kesehatan mental karyawan di tengah pandemi. Yang ketiga, kebijakan Thriving Thursday, di mana setiap hari Kamis pertama dan kedua setiap bulannya adalah hari bebas meeting atau no meeting day. Tokopedia tidak melakukan PHK dan pemotongan gaji karyawan, dengan alasan perusahaan lebih fokus untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah dampak penyebaran virus corona, sehingga opsi tersebut tidak menjadi pilihan yang tepat. Dampak positifnya yaitu karyawan masih bisa berkontribusi dalam meningkatkan penjualan dan finansial perusahaan. Yang kedua, karyawan semakin semangat bekerja karena mengingat mendapatkan pekerjaan pada saat pandemi tidaklah mudah. Dampak negatifnya, perusahaan harus berusaha lebih agar mencapai finansial yang stabil di masa pandemi. Pengambilan keputusan selanjutnya yaitu Tokopedia meniadakan program belanja Ramadan Ekstra akibat wabah virus corona pada tahun 2020. CEO dan founder Tokopedia, William Tanuwijaya, mengatakan, sebagai pengganti program Ramadan Ekstra, Tokopedia akan membuat kampanye untuk menjaga ekonomi Indonesia. Tokopedia berkomitmen untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah dan menjaga kelangsungan bisnis para penjual sekaligus turut mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Pengambilan keputusan selanjutnya yaitu pembatasan wilayah pengiriman dan skenario pengiriman paket. Pada awal pandemi, terjadi pembatasan sosial berskala besar sehingga pengiriman paket memiliki berbagai kendala. Dampak positifnya yaitu dapat mengurangi penyebaran COVID-19, dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, pengiriman terhambat karena alamat yang dituju tidak dapat menerima paket. Yang kedua, pesanan tetap bisa dilakukan tetapi mengalami keterlambatan. Yang ketiga, pesanan dibatalkan karena wilayah ditutup sehingga layanan pengiriman tidak bisa beroperasi. Yang keempat, pembeli tidak bisa melakukan pembelian produk di Tokopedia untuk pemesanan menuju atau dari wilayah yang ditutup. Kesimpulannya, pada saat pandemi seperti sekarang ini, tentunya segala keputusan telah dipertimbangkan dengan matang. Setiap keputusan yang dibuat akan memiliki konsekuensi tersendiri, tergantung bagaimana meminimalisir dampak yang merugikan dan mengoptimalisasi dampak yang menguntungkan.